Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nessa Rizka Pangesti, SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmadina dengan NIM 2505840 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul Strategi Pendidikan Berkualitas dan Inklusif dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Negara Berkembang. Yang pertama yaitu abstrak. Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan dan fokus SDGs 4 yang menekankan pendidikan inklusif, adil, dan berkualitas. Di negara berkembang, ketimpangan akses dan mutu pendidikan masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan melalui kebijakan inklusif, kompetensi guru, kurikulum kontekstual, serta pemerataan infrastruktur menjadi kunci terwujudnya masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan dan fokus SDGs 4 yang menekankan pendidikan inklusif, adil, dan berkualitas. Di Indonesia sebagai negara berkembang, ketimpangan akses dan mutu pendidikan masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada kesenjangan sosial, ekonomi, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berkualitas tidak hanya meningkatkan produktivitas daya saing bangsa, tetapi juga membentuk kesadaran akan keberlanjutan sosial dan lingkungan, sehingga diperlukan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada strategi pendidikan berkualitas dan inklusif di negara berkembang. Yang pertama ada pengembangan kurikulum kontekstual dan berkelanjutan. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan global dengan integrasi nilai keberlanjutan, teknologi, literasi digital, serta kompetensi pada abad ke-21. Yang kedua ada peningkatan kualitas dan kompetensi guru. Penguatan pelatihan profesional guru diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pedagogi dan sensitivitas terhadap keberagaman peserta didik. Yang ketiga ada optimalisasi infrastruktur dan teknologi pendidikan. Pemerataan fasilitas dan akses teknologi digital menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan geografis dan sosial ekonomi. Yang keempat ada kebijakan pendidikan inklusif. Kebijakan harus menjamin hak pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak penyandang disabilitas dan kelompok minoritas. Yang kelima ada kolaborasi multipihak dan partisipasi masyarakat. Sinergi pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta mendukung pembiayaan, inovasi, dan keberlanjutan pendidikan. Yang keenam ada pemantauan dan evaluasi berbasis data. Monitoring dan penelitian berbasis bukti diperlukan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan pendidikan. Melalui sistem pendidikan yang inklusif dan bermutu, Indonesia dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap keberlanjutan dan toleransi sosial. Pemahaman pendidikan berkualitas dalam kerangka SDGs mendorong seluruh kepentingan berkontribusi aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Pendidikan menjadi fondasi bagi terwujudnya pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, pendidikan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan. Pendidikan ini merupakan pilar utama yang membangun keberlanjutan dan menjadi fokus dari SDGs 4 yang menekankan pendidikan inklusif, adil, dan berkualitas.
Kualitas pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta mendorong kesenjangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, di Indonesia masih terdapat ketimpangan akses dan mutu pendidikan yang dipengaruhi kesenjangan sosial ekonomi, sehingga berdampak pada rendahnya literasi dan terbatasnya peluang kerja yang layak. Yang kedua ada peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran keberlanjutan. Pendidikan berperan penting tidak hanya dalam transfer pengetahuan saja, tetapi juga dalam membentuk kesadaran nilai keberlanjutan seperti pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial. Kesadaran ini menjadi semakin penting di tengah tantangan globalisasi berupa pemanasan bumi dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, sinergi pemerintah, lembaga pendidikan, mahasiswa, dan masyarakat diperlukan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan sebagai kualitas utama dalam pencapaian SDGs 4 ini. Yang ketiga ada pendidikan sebagai instrumen mengentaskan masalah sosial dan ekonomi. Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan pengurangan kesenjangan sosial. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat serta mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial. Pendidikan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, inovasi, daya saing dalam menghadapi dinamika global tersebut. Yang keempat ada pendidikan berkualitas dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Dalam era modernisasi dan globalisasi ini, pendidikan berkualitas tidak hanya menyiapkan tenaga kerja yang produktif, tetapi juga membentuk warga negara yang bertanggung jawab, serta sadar akan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Di Indonesia, pendidikan inklusif ini bermutu diperlukan untuk menghasilkan sumber daya kompeten, toleran, dan berdaya saing. Pemahaman pendidikan dalam kerangka SDGs 4 ini mendorong seluruh pemangku berkontribusi aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Yang kelima ada pendidikan sebagai fondasi pembangunan di masa depan. Pendidikan berkualitas merupakan fondasi utama pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkeadilan serta berkelanjutan. Pendidikan yang inklusif dan merata mampu mengurangi ketimpangan sosial serta memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat. Selain meningkatkan kapasitas intelektual, pendidikan juga membentuk karakter dan kesadaran kolektif sebagai bekal pembangunan masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan. SDGs 4 menekankan penyediaan pendidikan yang inklusif berkeadilan, serta berfokus pada kualitas dan relevansi pembelajaran. Kurikulum perlu dirancang untuk menanamkan nilai keberlanjutan, pelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial yang holistik. Oleh karena itu, keterlibatan aktif pemerintah, lembaga sosial, dan sivitas akademika menjadi kunci pencapaian SDGs 4 secara efektif dan keberlanjutan. Selanjutnya ada penutup. Pendidikan berkualitas dan inklusif merupakan instrumen utama dalam pencapaian SDGs 4. Tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga pembentuk kesadaran, keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Strategi penguatan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pemerataan infrastruktur, dan teknologi, serta kebijakan inklusif menjadi kunci dalam mengatasi kesenjangan pendidikan ini. Melalui kolaborasi lintas sektor, pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan bertanggung jawab guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang adil dan merata. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, penguatan kebijakan pendidikan pemerintah perlu memprioritaskan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan anggaran, pelatihan guru, pengembangan infrastruktur, dan kurikulum pada abad ke-21 nanti. Yang kedua ada pengembangan kurikulum berbasis keberlanjutan. Kurikulum nasional perlu mengintegrasikan nilai pelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan untuk membentuk peserta didik sebagai agen perubahan.
Yang ketiga ada peningkatan personalisme tenaga pendidik. Diperlukan agar pendidik mampu menerapkan pembelajaran inovatif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi nanti. Yang keempat ada optimalisasi teknologi pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan pemerataan infrastruktur digital harus diperkuat untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pembelajaran, terutama di daerah tertinggal. Yang kelima ada penguatan kolaborasi multi pihak. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat perlu untuk mendukung pemerataan dan kualitas pendidikan. Yang keenam ada evaluasi dan monitoring berbasis data. Evaluasi dan monitoring berkelanjutan berbasis data yang valid diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan pendidikan dalam pencapaian SDGs 4 ini. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, saran untuk pemerintah dan pembuat kebijakan, meningkatkan alokasi anggaran yang tepat sasaran serta memperkuat regulasi dan mekanisme pemantauan untuk mendukung pemerataan akses dan mutu pendidikan, terutama di daerah tertinggal. Yang kedua ada lembaga dan penyelenggara pendidikan, mengembangkan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada pembelajaran inklusif dan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga ada penguatan teknologi dan infrastruktur. Percepatan pemerataan akses internet dan fasilitas digital guna mencegah kesenjangan pembelajaran antar wilayah. Selanjutnya ada peran masyarakat dan sektor swasta, mendorong partisipasi aktif melalui kemitraan, dukungan pendanaan, dan inovasi konstektual untuk memperluas jangkauan pendidikan berkualitas. Yang kelima ada peneliti dan akademisi. Kajian dan evaluasi berkelanjutan, berbasis bukti sebagai mendasar perbaikan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif. Demikianlah presentasi artikel konseptual saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.